Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wa qala Allah Ta'ala fi suratil ukhra, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, puja dan syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan ibadah rutinitas kita sekali dalam sepekan, yakni ibadah sholat Jumat. Selanjutnya shalawat beriring dengan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, Allah sudah berfirman dalam surah yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepadaku atau menyembah dan beribadah kepada Allah. Ibadah ada dua. Pertama namanya ibadah saksiyah, yakni hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita lakukan. Ada sholat, ada kita berzikir, kita berpuasa, kita melaksanakan ibadah haji. Itu merupakan ibadah komunikasi kita hablum minallah. Ada ibadah kedua namanya hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Orang menganggap hubungan dengan Allah tak perlu dipersamakan dengan hubungan dengan manusia. Padahal levelnya sama. Hubungan dengan Allah, komunikasi kita individu dengan Allah. Sementara hubungan kita dengan manusia, hari ini kita bisa hidup sendiri, tapi dikala kita mati perlu orang lain. Justru itu hubungan ibadah itu dengan dua konsep. Konsep hablum minallah wa hablum minan nas. Salah satu hablum minan nas hari ini yang akan kita lakukan pada pekan depan, yakni ibadah kurban. Kita buka sejarah bagaimana Nabi Ibrahim dikala dia susah memperoleh keturunan, dikala usia sudah 80-an lebih, istrinya sudah berusia 64 tahun lebih dalam sebuah kisah. Dalam adat istiadat orang Indonesia khususnya, dikala dia sudah monopos, tidak bisa melahirkan lagi. Kalau sudah orang monopos, artinya sudah putus atau sudah tamat dari haid. Dikala usia 50-55 perempuan itu sudah monopos. Tetapi Allah berkehendak lain dengan istri Nabi Ibrahim, dikala usia sudah di atas 60 masih bisa melahirkan. Itu yang dikehendaki Allah sebagai keturunan yang susah dia peroleh tapi dia bisa korbankan. Apa kata Allah dalam surah As-Saffat tadi diterangkan, tak kala Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah mulai beranjak dewasa, artinya sudah mulai akil balik, bertanya Nabi Ibrahim kepada anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai anakku, aku bermimpi. Yang mimpiku itu melihat seolah-olah engkau sembelih. Dia menyembelih anaknya. Secara logika tidak masuk akal. Karena memang dalam agama itu ada yang tidak bisa kita akali.
Tetapi kita menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Contoh pembanding analogi saya berikan, kenapa sholat Jumat ini 2 rakaat padahal di waktu zuhur? Zuhur 4 rakaat, waktunya di zuhur sekarang 2 rakaat. 2 rakaat untuk khutbah, 2 rakaat untuk sholat. Kenapa begitu? Jangan kita main akal-akalan. Begitulah adanya. Begitu juga agama. Agama ada yang bisa kita akali, ada yang tidak masuk dalam akal sama sekali. Saya kasihkan analogi satu lagi. Kenapa kita setelah berwudu, kita membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, kemudian membasuh kaki. Tertib kita lakukan. Setelah itu batal wudu kita. Keluar salah satu yang membatalkan, keluar sesuatu dari 2 jalan. Yakni baik lubang kubur kita maupun dubur kita. Keluar kentut, angin yang keluar. Seharusnya kalau kita bawa ke logika kita, yang kita basuh adalah dubur kita. Tetapi agama tidak menginginkan itu. Yang dibasuh kembali adalah muka, tangan, menyapu kepala, membersihkan kaki. Artinya dalam agama itu tidak semuanya yang bisa kita logikakan. Termasuk perintah Allah tentang korban. Nabi Ibrahim sudah susah mendapatkan keturunan, tapi Allah berikan agar anaknya dikorbankan. Dia berkomunikasi. Rupanya ada konsep pendidikan anak yang diterapkan dalam Al-Quran dalam terjemahan yang tidak tersurat tetapi hanya tersirat. Rupanya komunikasi dengan anak diperlukan. Jangan dianggap kita sebagai orang tua adalah sebagai manajernya kepada anak-anak yang bisa mengatur anak kapan saja. Tidak bisa. Nabi Ibrahim seorang nabi, dia berkomunikasi dengan Nabi Ismail. Bermimpi, ayah begini, bagaimana menurutmu anak? Artinya anak dengan bapak punya komunikasi. Jika ada anak yang tidak mau diajak komunikasi dengan bapaknya, jangan disalahkan anak kita. Salahkan diri kita dulu. Karena anak tidak hanya dididik dikala dia besar, diberikan mobil, diberikan pendidikan yang tinggi, itu saja. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami anak keturunan yang jadi qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun itu? Yang bisa menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Bukan anak menjadi fitnah buat kita. Hari ini kalau ada di keluarga kita terjadi anak jadi fitnah, jangan salahkan dulu anak kita, salahkan diri kita dalam mendidik. Perlu kita banyak bertobat kepada Allah agar perubahan ini terjadi dalam keluarga kita. Makanya orang selalu mengungkapkan ayat-ayat apa kata Allah di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya anak keturunan. Nabi Ibrahim melakukan hal itu. Dia terus berkomunikasi dengan anaknya tentang penyembelihannya. Dan anak pun tidak pernah menolak. Apa jawaban Allah dalam Al-Quran tadi? Ya abatif al-matu'mar. Hei bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak pernah protes. Bagaimana dengan anak kita di rumah? Yang perlu kita pertanyakan, kesalahan dari mereka kah atau dari kita sebagai orang tua? Yang akan nanti kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini menyembelih anaknya sampai hari ini diperintahkan oleh Allah. Rupanya di dalam Islam itu ada nabi-nabi yang amalan nabi-nabi yang sebelumnya, mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Isa, ada di dalam Islam. Ada ibadah kurban, ada puasa Nabi Daud yang ada hari ini. Justru itu kebenaran itu ada di Islam, bukan di agama lain. Itu yang dilantunkan Allah dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Mindset hari ini, pola pikir hari ini, orang sudah mau merubah. Semua agama sama. Agama tidak sama. Yang benar dalam Islam adalah Islam. Yang benar dalam Kristen adalah Kristen. Yang benar dalam Hindu dan Buddha dan agama-agama lainnya menurut penganutnya. Jadi kita jangan menganggap agama yang lain itu benar. Tetapi kita jangan menteror. Agamamu salah. Itu akan terjadi peperangan. Kebenaran itu ada di agama kita. Menurut mereka ada di agama mereka. Justru itu Islam mengatur sedemikian rupa.
Konsep yang diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya ada semuanya di dalam Islam. Itu yang dilantunkan Allah dalam surah yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, masa besok di akhirat akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan kita sebagai seorang muslim. Itu yang disebut dengan muslim istiqamah. Jangan kita menganggap bahwa berita-berita yang ada itu agama semuanya benar. Tidak benar, kecuali ada kata-kata di belakangnya. Semua agama benar bagi pemeluknya. Bagi pemeluknya akan berkata seperti itu. Nah, ajaran nabi-nabi itu mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa ada semuanya di dalam Islam, termasuk ibadah korban. Makanya ibadah korban ini merupakan ibadah yang konsekuensinya hablum minallah. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain? Man kana lahu sa'ah. Dalam hadis yang lain, man wajada sa'ah. Artinya apa? Siapa yang punya kelapangan kemudian tidak melakukan korban, fala yaqribanna musallana. Jangan kamu dekati tempat sholat kami. Kenapa kita bisa membeli mobil, membeli motor, sementara untuk berkorban tidak bisa, yang harganya hanya sekitar 2.700.000 sampai 3 juta. Sementara membeli mobil, membeli motor puluhan juta kita sanggup. Justru itu dikala ibadah itu sudah meresap ke dalam diri kita, maka ibadah itu akan membuat kita tentram. Karena Allah sudah berikan garansi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita untuk mengabdi, tetapi tidak meninggalkan kehidupan kita sehari-hari di dunia. Justru itu pada bulan ini sudah memasuki bulan Zulhijjah, kita tentu merenung dan berpikir masih ada kesempatan kita untuk melakukan ibadah yang namanya hablum minan nas, yakni melakukan korban. Karena Rasulullah menganggap dan mengancam orang yang tidak melakukan korban sementara dia punya kelapangan hidup, kemudian dia tidak melakukan korban, jangan dekati tempat sholat kami. Kalau hari ini jangan ke masjid, jangan ke musola. Itu yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Makanya sebelum kita terlambat, ada kesempatan dan kelapangan hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkorban untuk melaksanakan hablum minan nas, di samping juga tetap melaksanakan hablum minallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini, khatib simpulkan dalam khutbah yang pertama bahwa ibadah dalam Islam itu ada yang hablum minallah, ada yang hablum minan nas. Ibadah korban merupakan ibadah hablum minan nas, termasuk juga zakat, termasuk juga infak dan sedekah yang kita berikan. Di samping kita menjalin hubungan dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, juga menjalin hubungan sesama manusia. Kita jangan menganggap bahwa Islam hanya untuk ibadah saja. Ibadah tidak bisa berjalan tanpa kehidupan yang mapan. Kehidupan yang mapan yang kita rasakan, punya rezeki diberikan oleh Allah. Jangan dianggap itu semuanya adalah rezeki kita. Tetapi ada titipan Allah lewat tangan kita. Suatu ketika, sahabat Abdurrahman bin Auf, rajanya saudagar yang dikenal dengan orang yang ahli pasar, waktu dia pergi untuk hijrah ke Madinah, ditawarin oleh saudara dari kaum Ansar. Apa kata kaum Ansar itu kepada beliau? Ya Abdurrahman bin Auf, dikala engkau hijrah ke Madinah, lantas kamu tidak bisa membawa istrimu karena dikepung oleh orang kafir, saya siap memberikan istri saya kepadamu. Nanti saya ceraikan dia, habis iddahnya kamu nikahilah.
pilihlah istri saya yang kamu sukai. Abdurrahman tidak menjawab itu. Dia dengan bahasa yang bagus dan indah dia berkata, ya akhi dari kaum Ansar, terima kasih atas perhatianmu. Sekarang saya berpikir, tunjukkan dulu di mana pasar agar saya bisa hidup berdagang. Akhirnya ditunjukkan oleh saudara tadi. Kemudian dia pun pergi ke pasar, dia berdagang. Terakhir Abdurrahman bin Auf dalam sebuah kisah dinyatakan hampir 300.000 triliun dibawa ke uang kita, warisan yang ditinggalkan oleh beliau. Semuanya dipakai untuk Baitul Mal dan dipakai juga untuk anak dan keluarganya. Rupanya kehidupan ini, agama bisa berjalan di tangan-tangan orang yang bisa berkomitmen tentang kedekatannya dengan Allah dan menyadari bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah itu adalah titipan, bukan dari hasil untuk kita sendiri. Justru itu sebelum kita terlambat, dari kisah yang tadi menyatakan bahwa hidup kita berlebih diberikan oleh Allah, mari kita lakukan korban sebelum kita terlambat. Tahun ini kita bisa berkorban, tahun depan belum tentu usia kita sampai ke sana. Makanya diberikan kesehatan, diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah rezeki yang luas buat kita. Manfaatkanlah itu untuk kedekatan kita kepada Allah sesuai dengan sabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Maluka ma qaddamta wa malu warisika wa ma akharta. Yang rezekimu itu hanya 3 kata Rasulullah. Pertama yang sedang kamu pakai, yang kedua yang telah kamu makan, yang ketiga yang telah kamu infakkan. Yang lain itu adalah rezeki untuk ahli waris kita. Hari ini kita sholat Jumat, saya khatib, bapak-bapak jemaah, belum tentu sampai ke rumah, kita sudah meninggal. Na'udzubillah, tetapi kalau ajal sudah mendekati kita, kita tidak bisa menolak. Makanya apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita infakkan, itulah yang harta kita. Sebelum kita terlambat, mari kita manfaat dan kita renungkan hal-hal yang ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah was salamah ala hadhihi al jamaah ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.